Alhamdulillah, program titian barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke kan, jangan lupa kalian cek deskripsi video, kalian bisa beli baju koko Alkode di situ, dan juga bisa beli parfum Kamuni di situ, parfum Sultan harga merakyat dari Indonesia. Dan juga buat kalian yang pengen berangkat umroh dengan travel umroh yang amanah dan terpercaya, kalian cek di deskripsi, sudah ada nomor admin umrohnya. Bisa sudah ada paket titian barokah, paket regulernya itu guys ya, 8 gratis 1. Kalian cek sekarang guys. Sekarang kita masuk ke konten guys ya. Konten kita kali ini tentang nih orang ya, ada hubungannya sama orang ini ya, yang mau nabok, pokoknya smart people. Kemarin kan anaknya juga viral juga jadi buzzernya Pertamina ya. Ternyata ini bukan cuman kita yang ngomong, anggota DPR RI juga menyebut ini, bahkan bisa dibilang menyamakan dengan buzzer memang. Iya, nih ya, dengar nih, ini nggak tahu gue bapak siapa ini namanya, tapi dia kayaknya dari PDIP ya. Kalau buat gue sih sama aja, cuman asik aja ngelihat pertarungan mereka ini, dua kelompok ini ya. Yang satu PDIP, yang satu pemerintah, gue asik aja gitu ngelihatnya. Nah, ini menyebut jelas-jelas anak Deddy Corbuzier. Nih, lihat nih. Maka harus melakukan taubatan nasuha. Tidak cukup pula hanya mengganteng si bocil anaknya Deddy Corbuzier, Pak. Corbuzier. Itu nyebutnya Corbuzier ya. Si bocil. Coba dengar ini, dengar. Maka harus melakukan taubatan nasuha. Tidak cukup pula hanya mengganteng si bocil anaknya Deddy Corbuzier, Pak. Yang ini justru melecehkan, meremehkan, dan melukai hati rakyat. Betul. Tidak perlu juga bayar buzzer, Pak. Daripada anggaran Pertamina untuk bayar buzzer untuk mengendorse anaknya Deddy Corbuzier. Bentar dulu. Di situ nggak perlu bayar buzzer, nggak perlu. Ya, coba biar nggak salah gue ya. Artinya apakah anak Deddy Corbuzier ini memang buzzer juga? Deddy juga buzzer juga gitu kah Pak maksudnya? Ya biar jelas Pak. Kita kan Bapak kan wakil rakyat. Coba dengar. Remehkan dan melukai hati rakyat. Tidak perlu juga bayar buzzer, Pak. Tidak perlu juga bayar buzzer, Pak. Habis dia bilang tidak perlu juga bayar buzzer, Pak. Daripada anggaran Pertamina untuk bayar buzzer untuk mengendorse anaknya Deddy Corbuzier. Daripada anggaran Pertamina untuk membayar buzzer, membayar anaknya Deddy Corbuzier. Ya, berarti kan setara buzzer ya. Iya, daripada anggarannya itu mendingan lebih baik uangnya untuk mengembalikan kerugian rakyat yang sudah mereka alami, Pak. Nah. Maka kami usulkan panja BBM Pertamina untuk segera dilakukan untuk mengusut dari hulu ke hilir, Pak. Untuk melihat siapa saja yang terlibat dalam proses pengoplosan ini, Pak. Jadi percuma kalau ini nanti fullnya taruh di belakang ya. Fullnya taruh di belakang. Kalau ngelihat ini semua, ini anggota dewannya begini juga, itu karena nggak dapat jatah. Kalau dia pas dapat jatah beda lagi. Sudahlah. Ini permainan guys. Nah habis gini ada nih ya kasus ya. Waktu rapat ini kalau nggak salah. Ada cerita amplop kuning. Amplop kuning atau amplop coklat itu. Jadi anggota dewan ini, kalian lihat aja anggota dewan ini. Kalau mereka keras menyerang, artinya mereka nggak dapat kue. Gitu.
Tapi kalau mereka dapat gue, oh ya beda lagi ceritanya sayang. Makanya buat gue nih ya, gue seneng melihatnya aja ini. Gue nggak percaya mereka semuanya, cuman gue asik aja. Bahwasannya status buzzer keluarga Deddy Corbuzier ini disebut di DPR RI, itu aja. Kalau DPR RI-nya begini, ini apakah untuk kepentingan rakyat? Gua ragu ini untuk kepentingan rakyat. Ini karena apa? Karena nggak ada jatah. Udahlah, nanti habis gini kita angkat itu ya kasus amplop kuning. Amplop kuning anjir. Nah gitu aja. Intinya Pak, gua reaksi di sini adalah status keluarga buzzer dari keluarga Deddy Corbuzier ini sudah disebutkan di gedung DPR RI. Nah berarti ya nggak salah juga rakyatnya kan ya. Cuman kalau anggota dewannya, wah mereka berjuang ini taubatan sudah, alah, kalian ntar kalau dapat duit juga udah, gua nggak percaya. Mereka ngomong baik untuk kepentingan rakyat itu karena pragmatis saja. Karena ada kepentingan aja. Kalau gue nggak percaya sama sekali anggota dewan, kagak percaya, kagak. Udah. Selama ini mereka kemana aja? Selama ini mereka kemana aja? Nggak ada urusan. Nanti habis gini kita lihat ya. Sama aja mereka semua. Oke? Nih videonya ntar gue taruh di belakang ya. Gue males ngereaksi lama-lama, takut otak gue jadi turun. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa kalian cek deskripsi video, kalian bisa beli baju koko Alkotu di situ, beli parfum kamu di situ, dan buat kalian yang pengen berangkat umroh dengan travel umroh yang amanah dan terpercaya, langsung hubungi admin umroh di deskripsi. Sudah ada paket umroh, paket titian barokah, paket 8 gratis 1. Kalian cek sekarang guys. Maka harus melakukan taubatan nasuha. Tidak cukup pula hanya mengganteng si bocil anaknya Deddy Corbuzier, Pak. Yang ini justru melecehkan, meremehkan, dan melukai hati rakyat. Tidak perlu juga bayar-bayar buzzer, Pak. Daripada anggaran Pertamina untuk bayar buzzer untuk mengendorse anaknya Deddy Corbuzier, lebih baik uangnya untuk mengembalikan kerugian rakyat yang sudah mereka alami, Pak. Maka kami usulkan panja BBM Pertamina untuk segera dilakukan untuk mengusut dari hulu ke hilir, Pak. Untuk melihat siapa saja yang terlibat dalam proses pengoplosan ini, Pak. Maka melalui pansus BBM ini kita bisa panggil mantan direksi Pertamina Pak Ahok, yang beliau juga mengkonfirmasi bahwa kalau diundang di tempat ini beliau akan hadir. Di samping Bapak Pak Alfian, beliau mantan dirut Pertamina Patraniaga. Bapak percaya beliau tidak terlibat? Saya juga tidak percaya. Harusnya Pak Alfian mengundurkan diri dari direksi Pertamina untuk membuktikan dulu Bapak benar-benar tidak terlibat, baru kemudian kalau mau masuk lagi silahkan. Karena itu saya mengusulkan kepada pimpinan DPR RI, kepada pimpinan Komisi 6 untuk bagaimana segera dibentuk panja BBM Pertamina. Karena jangan berhenti pada pion-pion yang sudah terjerumus ini, Pak. Jangan kemudian ini keluar dari mulut singa masuk ke kandang macan, Pak. Tetapi ini kesempatan untuk membersihkan Pertamina secara menyeluruh. Maka nanti kasihan juga kepada Danantara ketika mereka harus memikul beban berat karena ternyata Pertamina sebagai BUMN terbesar ternyata boncos dan gembos, Pak. Maka melalui pansus BBM ini kita bisa panggil mantan direksi Pertamina Pak Ahok, yang beliau juga mengkonfirmasi bahwa kalau diundang di tempat ini beliau akan hadir. Kita akan undang mantan komisaris, begitu juga mantan dirut Pertamina Bu Nike, begitu juga mantan dirut-dirut di era ketika dulu Petral dibubarkan misalnya, Pak. Kita juga bisa memanggil produsen booster PRON BBM. Jangan-jangan memang Pertamax adalah Pertalite yang diberikan booster. Maka di kesempatan ini juga saya membantah pernyataan PLT Dirut Pertamina Patraniaga ketika rapat dengan Komisi 12. Beliau menyatakan bahwa tidak ada aditif yang bisa menambah RON. Kenyataannya, Pak PLT, kenyataannya ketika Bapak buka Google, ketika Bapak buka e-commerce, banyak sekali perusahaan yang kredibel yang menjual aditif, yang menjual booster, yang bahkan menjanjikan bisa menaikkan 5 poin. Misalnya dari RON 90 ke 95 yang jauh lebih besar dari Pertamax begitu. Maka saya sangat yakin masih banyak mafia, koruptor, penjahat lain yang masih bercokol di Pertamina ini. Mereka tinggal menunggu giliran saja untuk duduk pada posisi strategis. Yang artinya Pertamina tidak akan pernah sehat karena di dalam tubuhnya masih tersebar virus-virus yang dorman, sedang tidur dan menunggu time yang tepat untuk bangun, atau bahkan mereka bangun cuman belum ketahuan, Pak.
Maka kami usulkan panja BBM Pertamina untuk segera dilakukan untuk mengusut dari hulu ke hilir, Pak. Untuk melihat siapa saja yang terlibat dalam proses pengoplosan ini, Pak. Maka Bapak harus belajar dari Presiden Georgia. Bagaimana Georgia, Pak? Saat itu adalah negara dengan polisi lalu lintas terkorup di dunia. Bagaimana kemudian dengan keberaniannya pemimpin Georgia mengambil satu sikap dalam semalam mereka memecat hampir seluruh polisi lalu lintasnya yang korup. Dunia kaget. Bahkan rakyatnya sendiri takut, Pak. Takut apa? Takut kemudian ada instabilitas keamanan karena tidak ada polisi lalu lintas lagi. Tapi jangan tahu hari ini Georgia menjadi salah satu negara yang sukses dalam memberantas korupsi. Yang ini harus Bapak lakukan, Pak. Mohon maaf, mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak. Di samping Bapak, Pak Alfian, beliau mantan Dirut Pertamina Patraniaga. Bapak percaya beliau tidak terlibat? Saya juga tidak percaya. Tapi kalau kita belajar di negara Jepang, terlibat tidak terlibat, harusnya Pak Alfian mengundurkan diri dari direksi Pertamina untuk membuktikan dulu Bapak benar-benar tidak terlibat, baru kemudian kalau mau masuk lagi silahkan. Kemudian, Pak, untuk menyelamatkan nama besar dan bertahap mengembalikan kepercayaan publik, setidaknya saya mengusulkan dua hal, Pak. Yang pertama, Pak Dirut, saya mengapresiasi Anda ketika konferensi pers menyatakan permintaan maaf atas kejadian pertama oplosan. Tapi saya kira itu tidak cukup, Pak. Belum menunjukkan ketulusan hati Pertamina. Ini masih sekedar lip service mata, Pak. Jika memang Pertamina benar-benar minta maaf, maka harus melakukan taubatan nasuha. Harus menunjukkan bagaimana seluruh insan Pertamina itu tidak hanya meminta maaf secara lisan, tapi juga dari gestur, dari perbuatan, dan dari pelayanan yang dilakukan. Tidak cukup pula hanya mengganteng si bocil anaknya Deddy Corbuzier, Pak. Yang ini justru melecehkan, meremehkan, dan melukai hati rakyat. Juga tidak perlu mengendorse namanya Fitra Eri. Yang untung namanya Fitra Eri punya integritas. Karena dia tidak yakin ini tidak benar-benar terjadi, maka dia tidak mau melakukan. Tidak perlu juga bayar-bayar buzzer, Pak. Daripada anggaran Pertamina untuk bayar buzzer untuk mengendorse anaknya Deddy Corbuzier, lebih baik uangnya untuk mengembalikan kerugian rakyat yang sudah mereka alami, Pak. Saya melihat perilaku insan Pertamina pasca Dirut minta maaf ya sama saja. Contohnya, itu Bukorsek Pertamina Patraniaga. Kami menyampaikan sesuatu secara resmi bahwa kami akan melakukan sidak fraksi PDI Perjuangan, tapi ada balasan dari beliau. Tidak ada. Mas Mufti, iya, aspirasi dari teman-teman sudah terlalu panjang. Sudah terlalu panjang ya, siap. Okay. Sebentar, Bu, saya sedikit ingatkan. lagi, tinggal monggo, dituntaskan. Sebentar. Ya, sebentar. Okay. Sampai mana tadi? Nah, jadi maksud kami ada, Pak, harus ada permintaan maaf secara konkret kepada masyarakat. Yang kedua, Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa Ramadan sudah dekat, mudik Lebaran sudah dekat, begitu. Maka harapan kami Pertalite jumlah stoknya harus ditambah, karena kita tidak tahu apakah masyarakat kepercayaan terhadap Pertamax sudah pulih. Karena kalau tidak, mereka akan menganggap bahwa Pertamax hanya Pertalite yang tidak antri. Maka jangan sampai kemudian nanti di lapangan mereka rela antri yang kemudian. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.